Ternyata orang itu mengatakan, saya tidak akan pernah masuk Islam. Kalaupun Anda sebutkan bahwa saya dan nenek moyang saya masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka bersama nenek moyang saya. Kalimat kata Abu Ja'far, sudah, tidak ada masalah, selesai. Nabi SAW mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang beriman kalau meninggal sesungguhnya dia istirahat dari lelahnya dunia ini. Tetapi ada yang mustarah. Mustarah adalah kalau ada orang mati, kita yang istirahat dan senang. Alhamdulillah mati juga itu orang. Kata beliau seorang ahli ilmu di zaman ini, mengatakan bahwa tidaklah redup peradaban Islam kecuali ketika bersinar peradaban para artis. Itu kalimat adalah ringkasan dari kajian panjang sejarah Islam. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya supaya kita tahu di mana posisi kita hari ini. Sepanjang kita masih menyumbang kesalahan, maka kita ikut menyumbang kejatuhan Islam. Kedermawanan muslimin terhadap ilmu itulah yang membuat siapapun tidak pernah dipaksa. Kalau kita melihat karena yang membawa pertama, karena bahkan Quran kitab suci kita dengan menggunakan bahasa Arab dan dibawa memang diawali oleh Nabiullah Muhammad SAW, diturunkan pada beliau dan beliau adalah bangsa Arab, Quraisy. Ketika kita membahas itu, maka tidak aneh kalau kemudian sebagian bangsa yang tadinya bukan Arab, kemudian dia terima Islam, kemudian dia berubah menjadi bahasa Arab. Tapi tidak selalu begitu. Ada sebagian bangsa yang dia menerima Islam dan dia pun berubah menjadi Arab. Karena disebut Arab, orang-orang para ahli bahasa Arab mengatakan yang namanya Arab bukan bangsa, tapi Arab adalah lisan. Siapapun, teman-teman semua yang mampu berbahasa Arab dengan baik, maka Anda Arab. Kalau Indonesia bangsa, tapi para ahli dalam Islam mengatakan bahwa Arab bukan bangsa, tapi bahasa. Dan masyarakat umpamanya, masyarakat di Afrika bagian utara adalah masyarakat yang sampai hari ini bahkan mereka masih berbahasa Arab, padahal aslinya mereka tidak berbahasa Arab. Artinya mereka menerima Islam sekaligus mereka menerima bahasanya. Tapi tidak selalu begitu. Ada bangsa yang menerima agamanya, menerima Islam, tapi tidak berubah menjadi bahasa Arab. Bahasanya tidak berubah menjadi, contohnya negeri ini. Negeri mulia ini. Diterima Islam di sini. Bahkan hari ini menjadi penduduk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi di sini kita tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama kita. India. Wilayah sekitar India, Pakistan dulu adalah wilayah India besar. Mereka melahirkan para ahli ilmu, para ulama, tetapi mereka tidak berbahasa Arab. Dan mereka muslim. Ada sebagian bangsa yang mereka tidak menerima Islam, juga tidak menerima bahasa Arab. Dan tidak masalah. Masyarakat Kildaniin, Asyuriin di Irak, mereka tidak terima Islam, mereka juga tidak mau berbahasa Arab. Tapi mereka bisa hidup nyaman di peradaban Islam. Jadi saudariku dirahmati Allah SWT, begitulah makna rahmatan lil alamin itu. Jadi saya berharap kata-kata ini tidak dijadikan pasal karet kalau di undang-undang. Kalimat ini, kata Qur'ani, tolong dikembalikan pada yang punya, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran, maka maknailah dengan cara memaknai Quran. Sebagaimana para ulama tafsir. Jangan jadikan pasal karet. Asal kita bicara tentang toleransi, kita bawa rahmatan lil alamin. Asal rasanya kita harus menghormati orang lain, kita bawa kata rahmatan lil alamin. Kenapa kita tidak berbicara sebagaimana dulu muslimin? Muslimin berhak bicara dengan siapapun. Muslimin berhak menawarkan Islam ini pada siapapun. Karena muslimin bertanggung jawab memakmurkan seluruh bumi ini. Rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin. Abu Ja'far al-Mansur, kita tahu adalah khalifah dinasti Bani Abbas ya. Dokter-dokternya itu bukan hanya muslim. Bahkan dokter-dokter istana zaman itu ada di antara mereka Nasrani, ada di antara mereka Yahudi. Dan tidak ada masalah. Mereka kerja profesional. Tetapi apakah seorang khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang muslim
Dan ahli ilmu kemudian membiarkan Islam tidak ditawarkan, tidak. Ditemuinya seorang dokter istana yang selama ini menjaga kesehatan dia. Yang bukan muslim, non muslim, ditawarkan, masuk Islamlah kamu. Ini Islam. Kau lihat tiap hari bagaimana indahnya. Bagaimana Islam hari ini memimpin bumi. Lihat kebesarannya. Bagaimana Islam memimpin bumi hari ini. Masuk Islamlah. Ternyata orang itu mengatakan, saya tidak akan pernah masuk Islam. Kalaupun Anda sebutkan bahwa saya dan nenek moyang saya masuk neraka, saya akan ikut masuk neraka bersama nenek moyang saya. Kalimat kata Abu Ja'far, sudah, tidak ada masalah, selesai. Itu rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, bolehkah kita bicara dengan cara itu hari ini? Muslimin, baru kita bicara rahmatan lil alamin. Dan itulah yang dilakukan muslimin sepanjang zamannya. Karena muslimin tidak dibatasi hanya oleh sebuah ruang teritorial. Apalagi hanya dibatasi oleh ruang kelompok. Atau dibatasi hanya oleh ruang satu pemikiran. Muslimin bahkan diminta menjadi rahmatan lil alamin. Semua harus nyaman hidup bersama muslimin. Batu, gunung, pohon, semua nyaman bersama muslimin. Bukankah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa kalau orang meninggal ada dua jenis. Yang satu mustarih, yang kedua mustarah. Mustarih artinya yang meninggal, yang istirahat, dia orang baik. Nabi SAW mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang beriman kalau meninggal sesungguhnya dia istirahat dari lelahnya dunia ini. Tetapi ada yang mustarah. Mustarah adalah kalau ada orang mati, kita yang istirahat dan senang. Alhamdulillah mati juga itu orang. Kita yang senang. Nabi SAW mengatakan, al-abdul kafir awil fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Semua istirahat. Kalau orang kafir senang dosa mati, negeri istirahat, masyarakat istirahat, pohon istirahat, batu istirahat. Kita tinggal pilih apakah kita yang istirahat atau orang lain istirahat saat kita mati. Itu pilihan hidup kita. Jadi saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rahmatan lil alamin. Bahwa muslimin tidak membatasi dirinya bahkan dalam ruang-ruang sempit, karena Islam ini harus bisa dinikmati oleh siapapun. Dan budaya ilmu ini yang sesungguhnya menjadi ciri khas kebesaran Islam. Kalau kita melihat dalam sejarah, kita akan tahu bahwa perpustakaan umum, kita punya perpustakaan umum, di pesantren ini juga ada perpustakaan umum. Ide pertamanya adalah muslimin. Belum pernah ada di zaman manapun, bahkan ilmuwan Yunani yang dibanggakan oleh Eropa hari ini, atau ilmuwan negeri-negeri lain, tidak ada di antara mereka yang memiliki ide perpustakaan umum. Mengapa? Karena dahulu ilmu terbatas pada pemikir, yang pemikir itu di masyarakat adalah masyarakat marginal, masyarakat yang dipinggirkan. Mereka dianggap seperti orang gila yang sedang bicara aneh. Tapi dalam Islam, kita tahu, qum lil muallimi wafihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasulah. Nyaris saja guru dalam Islam, ahli ilmu itu menjadi rasul. Itu Islam. Dan kita tahu Nabi kita yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Karena itulah maka di dalam Islam ini para ahli ilmu dimuliakan dan dihormati. Walau mungkin di negeri ini belum. Saya berani katakan belum karena saya membaca sejarah. Mudah-mudahan suatu hari pun para ahli ilmu di negeri ini juga dimuliakan. Juga ditempatkan di tempat yang mulia. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua membaca dalam sejarah, kalau muncul pertanyaan begini, di semua profesi zaman kebesaran Islam dulu, ini mohon maaf nih, bicaranya agak dunia sedikit. Siapakah yang memiliki gaji paling tinggi? Jawabannya dulu dua. Dan yang menarik, dua-duanya adalah wilayah pengabdian dan sosial, bukan bisnis. Dua. Yang satu ahli ilmu, guru, dosen kalau sekarang. Dan yang kedua adalah ahli kesehatan. Dan dua-duanya wilayah sosial
ya sebagaimana yang dikenal oleh peradaban Islam. Nampaknya memang harus kita kembalikan agar para ahli ilmu kembali dimuliakan. Dengan itulah kalau kita baca maka kita akan tahu betapa dinyamankannya mereka karena semua sadar tidak ada orang hebat di muka bumi ini kecuali hasil didikan para guru-guru yang mulia dan ikhlas itu. Di Indonesia kita diberikan sebuah ungkapan peribahasa atau ungkapan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya setuju, ada masalah. Ada masalah. Tapi muridnya tanda jasanya sangat banyak. Ditempel di sini, apalagi kalau jenderal, di sini banyak sekali. Dengan semua gelarnya, nggak cukup di baju, di topi juga diberikan. Gurunya tanpa tanda jasa, meninggal dikuburkan tidak ada yang mengenangnya, gitu ya. Hidup di awal juga tidak dengan kemuliaannya. Teman-teman dirahmati Allah, ini merupakan sebuah bukti yang nyata bahwa sesungguhnya ilmu inilah yang membangkitkan muslimin. Bukan salah siapa-siapa, salah kita sendiri. Dr. Tariq Suwaidan di dalam bukunya Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar, di muqaddimah buku itu beliau mengatakan, kata beliau seorang ahli ilmu di zaman ini, mengatakan bahwa tidaklah redup peradaban Islam kecuali ketika bersinar peradaban para artis. Itu kalimat adalah ringkasan dari kajian panjang sejarah Islam. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya supaya kita tahu di mana posisi kita hari ini. Sepanjang kita masih menyumbang kesalahan, maka kita ikut menyumbang kejatuhan Islam. Tidaklah redup peradaban Islam kecuali ketika bersinarnya para artis itu. Wal'iyadzubillah. Antrian terjadi dengan sangat aneh kemarin. Kemarin lusa, aneh. Mudah-mudahan tidak ada anak husnul yang seperti itu. Mudah-mudahan. Ya kan? Kalau ada berarti Anda ikut menyumbang kejatuhan Islam. Aneh cara berpikir, ajaib. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi dengan generasi muda ini? Kenapa teman-teman rahmat Allah? Karena ilmu itu tidak bisa duduk bersama dengan hiburan. Kalau mau dalam Islam dipisah. Berilmulah kamu, waktunya liburan. Nanti selesai liburan, ambil semangatmu kembali, kemudian belajar yang serius lagi. Tapi duduk bersama, nggak bisa. Bagaimana bisa? Orang menikmati hiburan hari ini. Itu orang menikmati hiburan, apapun itu. Dia cenderung bersantai, bersenang. Tapi ilmu, tanyakan pada santri-santri, dan kita semua pernah menjadi santri. Bagaimana perjuangan jadi santri, ngantuk-ngantuk suruh setoran, ya kan? Lelah disuruh di kelas, tidur sedikit dimarahi sama gurunya, nggak ngerjakan PR suruh maju sini, kau gak kerjakan PR-mu, Allah, itu ilmu dan tidak pernah sejalan dengan hiburan.